saya yang terbaik. Daru itu orangnya baik banget. Daru tidak pernah cerita yang macam-macam. Daru tidak pernah berbuat yang macam-macam. Kebetulan dia itu senang main piano dan saya yang nyanyi. Itu saja kalau di rumah. Jadi saya tidak pernah melihat mereka berempat ada masalah-masalah yang bikin Daru sedih. Memang Daru nggak banyak bicara ya Mas, enggak. Tapi saya tahu Daru itu tidak senang dengan orang tuanya yang sedih dan istri anak-anaknya sedih. Dia tidak akan ikhlas. Dia sangat sayang kepada orang tuanya, istri dan anak-anaknya, juga kepada kami semua, kepada saudara kami semua, saudara besar kami, keluarga besar kami. Jadi Daru itu selalu menjaga perasaan mereka semua yang sudah pernah kenal Daru. Makanya saya itu sangat syok waktu tahu Daru seperti ini kejadiannya. Saya tidak tahu harus bicara seperti apa. Saya harus membuat anak saya kuat karena Daru menitipkan kepada kami 2 cucu yang harus kami jaga. Maka saya bilang pada anak saya, kamu boleh sedih tapi tidak boleh berlarut. Karena Daru gak senang kamu sedih. Daru gak pernah ikhlas istrinya sedih, orang tuanya sedih, gak pernah. Daru selalu membuat mereka bahagia dengan apapun caranya. Daru itu anaknya lucu Mas, enggak. Kalau ngomong sedikit tapi bikin kita semua ketawa. Daru itu senang mobil. Dia selalu membersihkan mobil walaupun sampai rumah jam 1 malam dia belum bisa tidur kalau mobilnya belum bersih. Dan kalau kita semua keluarganya mau menaiki mobil dia, harus AC dihidupkan, mobil bersih, wangi, baru boleh naik. Dan Daru selalu mengajak kita untuk ayo kita kepengen makan di mana. Jadi saya ada berita seperti ini, ada kejadian seperti ini tuh saya bingung harus ngomong apa. Kok seperti ini, sebetulnya ada apa? Karena saya tidak percaya banget kalau Daru punya masalah dengan siapapun. Dia hanya selalu cerita kalau saya tanya, misalnya Daru dari mana, tugas di mana. Saya jemput anak-anakku yang di sana sudah tidak diinginkan oleh orang tuanya. Kecil-kecil, terus kalau rewel gimana Daru ya? Tak pampu, tak kasih HP. Terus ya enggak apa-apa, biar aja. Terus ke sana lagi cerita saya harus gini, gitu aja. Jadi dia itu cerita dengan senang hati. Nah setelah kejadian seperti ini, ternyata saya banyak sekali dapat cerita-cerita yang ternyata Daru itu bermanfaat banget untuk kepulangan orang-orang yang tidak bisa pulang ke Indonesia. Semua dia yang ngurus. Ada satu jenazah dari Amerika, Texas kalau tidak salah. Itu cerita kalau anaknya meninggal di sana, dia yang ngurus semua dan tidak ada biaya sepeser pun, padahal itu harusnya biayanya 200 juta. Jadi Daru itu selalu, ini ceritanya dari orang lain ya, bukan dari Daru. Kalau Daru itu ceritanya hanya lucu-lucunan gitu. Jadi saya lebih tahu Daru, apalagi istrinya, daripada Daru sendiri. Jadi saya tidak bisa mikir ini sebetulnya ada apa. Makanya kita minta maaf. Karena kalau ditanya, kita nggak tahu harus jawab seperti apa. Daru orangnya baik banget, tidak pernah membuat kami susah, tidak pernah membuat kami sedih.
apalagi kepada kedua orang tuanya. Dulu Daru itu karena Daru anak tunggal, dia itu bagian belanja Mas, Mbak. Belanja, bagian belanja kemana kalau diutus, sampai dia tahu belanjaan mana yang murah, belanjaan apa, berbagai macam tentang kue, karena beliau ibunya Daru senang buat kue. Jadi saya kalah. Itu aja saya kira nih. Daru baik banget, tidak mungkin membuat susah kamu. Tidak akan mungkin membuat susah kamu. Saya kenal Daru mulai dari SD sampai menjadi menantu saya. Tidak ada sedikit pun kata-kata Daru yang menyakitkan. Tidak pernah membuat kami sedih sedikit pun. Begitu nih Mas, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari Bita yang mau ditambahkan. Menambahkan dari ibunda saya tadi, iya betul. Kami sangat kenal Mas Daru. Saya sangat mengenal Mas Daru. Mungkin itu tadi melebihi dirinya sendiri ya Bu ya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Sehingga saya mohon tidak ada lagi framing negatif untuk suami saya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Suami saya enggak neko-neko. Saya kenal betul suami saya. Itu saja Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Dari Ibunda Daru, monggo. Dari Ayahanda. Oke. Jadi teman-teman, demikian beberapa hal yang disampaikan langsung oleh istri dan ibu mertua dari Daru, bahwa Daru dan almarhum Arya Daru Pangayunan itu sudah berhubungan sejak lama, masih dari SD, SMP, SMA sampai menikah dengan Mbak Bita. Kata kuncinya tadi adalah ibu mertua, istri, ibu kandung, ayah kandung lebih mengenal Daru daripada Daru sendiri mengenal dirinya sendiri. Oleh karena itu, permintaan mereka, janganlah membuat framing negatif terhadap almarhum Arya Daru Pangayunan. Tolong, baik itu pihak manapun, stop membuat framing negatif terhadap almarhum. Berikanlah ketenangan pada almarhum untuk beristirahat di alamnya. Berikanlah ketenangan kepada keluarga, istri dan anak-anak. Saya kira itu. Mungkin saya silakan kembali ke Pak Lukman. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Ada pertanyaan? Saya buka pertanyaan 3 saja ya, karena saya juga harus berangkat malam ini. Saya harus ke airport jam 6. Pak, Michael dari Kompas TV. Kalau bisa luka saja Pak, siapa framing negatif itu? Apakah polisi, apakah siapa? Bisa dibuka ini. Baik, saya harus tegas. Framing negatif dengan ada kata-kata adanya privacy. Kata-kata privacy itu merupakan framing negatif. Saya kira terjawab ya. Sampai saat ini keluarga sudah mendapatkan perlindungan dari LPSK atau belum, dan sampai sejauh ini apa sih sudah terjadi dari keluarga? Baik, teror yang dialami oleh keluarga Daru. Pertama, pada tanggal 9 Juli sekitar pukul 9 malam setelah tahlilan mendapatkan amplop yang berisi styrofoam, bunga kamboja, hati, dan bintang. Itu teror pertama.
Teror kedua, makam almarhum pada tanggal 27 Juli diacak-acak. Teror ketiga, baru-baru ini pada bulan September ini, makam almarhum ketika istrinya berkunjung bersama anaknya ditaruh bunga berbentuk garis, bunga mawar berbentuk garis, bunga mawar merah. Itulah beberapa teror yang dialami oleh keluarga. Ini adalah ada suatu clue atau pesan bagi kami sebagai penasihat hukum. Ini adalah satu pesan dari pihak tertentu pada keluarga, istri, orang tua almarhum. Saya kira itu. LPSK sudah mengambil satu tindakan mendatangi keluarga, istri, orang tua dari almarhum dan sudah mendata semuanya. LPSK sudah mendata dan sudah memasukkan dalam daftar perlindungan terhadap orang tua, istri, dan keluarga besar almarhum Arya Daru. Ada lagi? Izin Panji dari Kumparan, Pak. Terkait kasus hukumnya kan Bapak sudah bersurat ke Kapolri juga, Pak. Jadi kan kemarin juga ke Barreskrim ya, Pak. Mungkin update-nya seperti apa, Pak? Apakah ada perkembangan yang signifikan atau kalau kita memantau kan tampaknya nggak ada yang hal-hal yang baru diungkap dari kepolisian gitu, dan mungkin langkah kedepannya seperti apa, Pak? Apalagi kan ini juga secara waktu kan juga sudah beberapa hari, beberapa bulan juga ke depan seperti apa langkah hukum yang konkret dari penasihat hukum ini? Ya, terima kasih. Bahwa dalam penanganan kasus, pengungkapan kasus ini, segala bukti-bukti harus seterang cahaya, bahkan lebih terang dari cahaya. Pertama. Yang kedua, bahwa dalam peristiwa ini tidak ada kejahatan yang sempurna. Yang ketiga, bahwa kami sudah melakukan berbagai upaya hukum berupa bersurat, baik itu kepada Kapolri, tembusannya kepada Kapolda, kepada Menlu, kepada Komisi 3 DPR RI, Komisi 1 DPR RI, bahkan Komisi 13 DPR RI yang membawahi hak asasi manusia. Yang pertama kami mendapat tanggapan positif adalah dari Kementerian Luar Negeri, karena mereka mempunyai kepentingan terhadap hal ini, karena menyangkut staf atau diplomat mereka. Sehingga responnya sangat bagus, cepat, dan Menteri Luar Negeri seperti saya sampaikan di depan tadi sangat berterima kasih dengan kehadiran penasihat hukum untuk dapat mengungkap kasus ini secara terang-benderang dan menindaklanjutinya bersama pihak kepolisian. Kemudian kami mendapat info kemarin bahwa surat kami kepada Kapolri sudah didisposisi kepada Kabarreskrim, dan ada pernyataan kemarin dari seorang direktur di Barreskrim yang menyatakan bahwa pihak Mabes Polri akan memberikan atensi kepada pihak Polda untuk menindaklanjuti dumas atau pengaduan masyarakat dalam hal ini tentang pengungkapan kasus misteri kematian Arya Daru. Saya kira itu. Ada lagi? Ini Pak, saya Haris dari Ketua ini, Pak. Pak, mungkin kita tanggapannya terkait kemarin keluarga Arya Daru, kalau Bapak kan sudah meminta asistensi ya. Itu tanggapan Bapak sendiri bagaimana ketika Barreskrim hanya mengajukan asistensi, bukan mengambil alih kasusnya, Pak? Saya bukan meminta asistensi. Saya minta kasus itu ditarik, diselidiki, ditindaklanjuti, dan ditangani oleh Barreskrim Mabes Polri.
Yang mengungkapkan itu asistensi itu adalah dari Barreskrim, bukan saya. Harapan saya bersama keluarga, bersama istri, orang tua, mertua, agar ditarik oleh Barreskrim Mabes Polri, biar lebih komprehensif. Ya, jadi bukan kami minta asistensi, tetapi kami minta ditangani langsung oleh Mabes Polri. Lagi, saya kira satu lagi ya. Oke. Soal hasil hukum tadi, terus makam, dan yang terakhir makam dengan Mawar tadi. Kalau dari pihak kuasa hukum, maka keluarga itu mengkonklusikan bahwa itu sebagai sport teror itu seperti apa? Tadi sebagai sport teror seperti apa? Apakah ada indikasi bahwa itu teror dari pihak kuasa? Ya itu seperti saya sampaikan tadi, ya teror itu artinya membuat rasa takut. Mungkin tidak, sebelumnya tidak ada komunikasi, kan misalnya ada rekan kerja atau keluarga yang istilahnya menyangka seperti itu? Tidak pernah, tidak ada. Saya sudah konfirmasi ke keluarga, mereka tidak pernah melakukan hal itu. Gitu. Terima kasih. Saya kira itu ya. Saya harus segera cepat-cepat ke bandara ini. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Semoga apa yang disampaikan oleh istri almarhum, oleh orang tua, mertua almarhum, dan oleh kami tim kuasa hukum mendapat perhatian dari pihak yang berwenang. Sebagaimana tadi disampaikan oleh istri almarhum, meminta kepada Bapak Presiden, Kapolri, Menteri Luar Negeri untuk mengungkap ini secara jujur dan terang benderang agar almarhum tenang dan keluarga tenang. Saya kira itu. Pak Dwi, ada yang menambahkan? Undangan Komisi 3. Teman-teman, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa nanti tanggal 30 hari Selasa, pihak keluarga dan kami akan menghadiri undangan rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI yang membidangi hak asasi manusia. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.